بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi الحمد wabarakatuh. لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang keempat ini kita masih membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menekankan dan bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan para sahabat. Rasulullah SAW mencontohkan dalam memerintahkan keluarganya sholat. Rahmat Allah akan turun kepada suami atau istri yang memerintahkan keluarganya salat malam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal lail. Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya sangat indah sekali ini Bapak. Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun pada malam hari. Ngapain bangun malam hari? Fasalla wa ayqadha imra'atahu. Kemudian ia salat pada malam hari itu, salat malam, salat tahajud, dan membangunkan istrinya. Wa ayqadha imra'atahu, membangunkan istrinya. Fa in abat, jika istrinya menolak, istrinya tidak mau dibangunkan karena tidak mau melaksanakan salat, nadaja fi wajhihal ma, maka diperbolehkan untuk apa? Untuk memercikkan air di wajah sang istri tersebut. Diperbolehkan. Kemudian rahimallahu imra'atan. Allah merahmati seorang perempuan. Allah mencintai seorang perempuan. Allah mengasihi, memberikan kasih sayangnya kepada seorang istri. Qamat minal lail, bangun pada malam hari. Apa yang dilakukan? Fasallat, kemudian salat. Wa ayqadhat zawjaha, kemudian ia membangunkan suaminya. Fa in aba, jika suaminya menolak, nadahat fi wajhihil ma, maka dipersilahkan untuk memercikkan air pada wajah suaminya. Hadis riwayat Abu Dawud. Subhanallah, ini hadis kabar gembira untuk kita semua yang ingin keluarganya dicintai Allah, yang ingin keluarganya diberikan kasih sayang. Nanti akan kita bahas apa sih bentuk kasih sayang Allah kepada sebuah keluarga itu apa. Itu akan kita bahas nanti. Ini adalah pesan dari baginda besar Muhammad alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang keluarganya mau dicintai Allah, sekeluarga, bukan individu. Bukan saya sebagai seorang kepala rumah tangga saja, tapi keluarganya, tapi suami istrinya. Ketika suami istri sudah Allah rahmati, rahmat itu turun pula kepada anaknya. Itu pun nanti akan kita bahas. Apa faedah hadis ini? Faedah hadis yang pertama adalah syarat rahmat Allah turun kepada seorang hamba itu ada 3. Berdasarkan hadis ini ada 3. Yang pertama adalah orang tersebut telah menikah. Subhanallah. Jadi kalau kita sudah menikah, kita punya peluang besar untuk menjadikan diri kita ini dicintai Allah. Nah, begitu cara berpikirnya. Kalau kita sudah menikah, kita membaca hadis ini, maka kita bisa mendapatkan indikator pertama, kita bisa dicintai, disayangi Allah di dunia dan di akhirat. Syaratnya menikah. Yang kedua, salat malam. Salat malam. Subhanallah. Ibadah yang paling Allah cintai setelah ibadah wajib itu adalah salat malam. Salat malam itu, kalau kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu untuk dekat dengan Allah
itu minimal 5 waktu dalam sehari. Yang awam dan yang ulama, yang orang biasa dengan orang luar biasa, yang orang soleh dengan orang yang tidak soleh, itu punya kesempatan yang sama pada waktu 5 ini. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Punya waktu yang sama. Tapi subhanallah, Allah punya waktu khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang khusus, yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Dan itu waktunya adalah pada malam hari. Dan tidak semua, subhanallah, tidak semua Allah izinkan untuk mudah bangun malam kecuali orang-orang yang dicintai Allah. Nah, ini sebagai cambuk bagi kita, khususnya kepala rumah tangga. Bagi kita sebagai orang tua pada umumnya. Ibu yang mengasuh anak di rumah, bapak yang mencari nafkah di luar. Ini adalah tanda bukti cinta Allah. Jadi kalau kata para ulama, waktu itu ibarat sebuah kerajaan. Seorang raja dia akan membuka pintu selebar-lebarnya pada waktu-waktu umum. Semua orang bisa ikut. Semua orang bisa bergabung ke dalam kerajaannya. Dia open house. Tapi dia akan open house kepada orang-orang khusus yang tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang-orang yang dicintai oleh sang raja dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita telah menikah, maka kita punya indikator itu, Bapak dan Ibu, untuk bisa menjadikan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita melakukan, setelah kita melakukan pernikahan, kita biasakan untuk melakukan sholat malam bersama dengan pasangan kita. Kemudian yang ketiga adalah membangunkan keluarganya. Syarat yang ketiga, kalau kita mau dicintai Allah, mau disayang Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga berkah, anak cucu sehat walafiat, maka syarat yang ketiga adalah bangunkan keluarganya. Siapa dimaksud bangunkan keluarganya di sini adalah pasangannya. Kalau dia suami, bangunkan istrinya. Kalau dia istri, bangunkan suaminya. Tidak ada hadis yang semisal ini bagi orang yang belum menikah. Subhanallah. Orang yang belum menikah, kemudian sholat malam, sendiri dia laksanakan. Subhanallah, pahalanya, kasih sayang Allahnya itu beda dengan orang yang telah menikah. Orang yang telah menikah, sholat malam, bangunkan keluarganya, maka Allah akan menurunkan rahmat untuknya dan untuk keluarganya. Tapi orang yang belum menikah tidak masuk dalam kategori hadis ini. Mengapa demikian? Karena menikah adalah melengkapi sebagian agama. Seorang manusia tidak dikatakan sempurna agamanya jika tidak menikah. Karena pernikahan adalah ibadah sepanjang hidup di kandung badan. Dan yang kedua, faedah hadis ini adalah anjuran Islam dalam memerintahkan sholat kepada keluarga bukan hanya terletak pada 5 waktu sholat yang wajib, tapi juga untuk sholat malam. Tapi ini sifatnya anjuran, Bapak. Ini sifatnya sunnah, bukan wajib. Sedangkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu adalah wajib. Adapun hadis ini sifatnya sunnah. Namun sunnah muakkadah. Sebagaimana para ulama mengatakan hukum salat sunnah tahajud adalah sunnah muakkad. Sunnah yang ditekankan. Kemudian yang ketiga, suami istri harus saling mengingatkan untuk melaksanakan sholat malam. Jadi suami istri, bapak ibu yang ingin anaknya sukses, yang ingin keluarganya bahagia, yang ingin keluarganya Allah tanggung rezekinya, Allah tanggung kesehatannya, Allah tanggung biaya hidupnya, Allah mudahkan urusannya. Seluruhnya tolong untuk saling mengingatkan untuk melaksanakan sholat malam. Kemudian yang keempat, memercikkan air dalam membangunkan orang tertidur untuk sholat adalah sunnah Nabi. Anak kita dibangunkan sulit, percikkan air. Atau oleskan air di wajahnya. Gak boleh marah. Gak boleh. Harus dipercikkan. Ya.
Jangan pula kita pukul, jangan pula dibangunkan dengan yang kasar. Rasulullah SAW sudah mencontohkan bagaimana Rasul sebagai seorang kepala rumah tangga memercikkan air kepada istrinya kalau istrinya tidak mau bangun. Dan itu pun dilakukan oleh para sahabat Nabi, itu pun dilakukan oleh para ulama. Artinya memercikkan air untuk membangunkan orang tertidur itu sunnah Nabi. Kalaupun ada saudara kita, anak cucu kita, orang tua kita, istri suami kita, disebut namanya saja atau diketuk badannya saja, abang-abang bangun, istriku bangun, anakku bangun, cukup bangun. Tapi kalau tidak cukup dengan itu, maka gunakan air. Tapi ingat Bapak Ibu, air di sini adalah air sedikit, ya, bukan dengan emosi akhirnya melemparkan jumlah air yang cukup besar atau menuangkan air dengan gayung dan seterusnya. Nah, ini tidak sunnah Nabi, tidak sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah dengan kelembutan. Kemudian yang kelima adalah suami istri yang dibangunkan dilarang untuk marah atau kesal. Jadi ini adalah di antara ciri-ciri keluarga yang dicintai Allah. Cirinya adalah orang tuanya melaksanakan sholat malam. Jika itu telah kita pegang saat ini dan kita istiqomahkan, insya Allah akan Allah rahmati keluarganya. Apa itu rahmat Allah pada keluarga? Jawabannya ada di surat Al-Kahfi ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidaru fakana lighulamayn yatimayn fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. Adapun dinding rumah, dan ini ayat sering saya bacakan. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu. Di bawahnya ada harta benda simpanan mereka. Sedang ayahnya dulu, abuhuma, ayahnya dulu itu seorang yang soleh. Ketika sudah disebutkan kalimat soleh, maka yang dicari itu halal, yang dikerjakan itu halal, kemudian tidak menyia-nyiakan yang wajib dan yang sunnah. Jadi ketika sudah disebutkan kalimat soleh, itu adalah yang dicari halal, yang dimakan halal, kemudian tidak menyia-nyiakan yang wajib dan yang sunnah, serta jauh dari maksiat. Itu kalimat saleh. Ayahnya saleh. Maka Rabbmu menghendaki, kisah ini adalah ketika Nabi Khidir berjalan dengan Nabi Musa. Ditolak oleh sebuah kaum kedatangannya ke kota itu. Tapi Nabi Khidir malah melihat sebuah rumah yang mau jatuh, yang rongsok, akhirnya didirikan. Kata Musa, mengapa engkau mendirikan rumah ini? Sedangkan kota ini menolak kedatangan kita. Maka turunlah cerita ini dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Bahwa rumah ini ada dua anak yatim. Yang dulu bapaknya adalah orang soleh. Maka perintah Allah kepada saya adalah saya harus menegakkan dinding rumahnya. Maka Rabbmu menghendaki supaya saat mereka sampai ke dewasaannya, saat dua anak yatim ini sudah tumbuh dewasa dan berkembang, mereka bisa mengeluarkan kanzahuma, mengeluarkan simpanannya sebagai apa? Sebagai bentuk rahmat dari Rabbmu, sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah, kecintaan Allah, bukti Allah, keberkahan keluarga yang turun
dari orang tuanya kepada sang anak, ini adalah buktinya sebagai rahmat dari Rabbmu. Wa ma fa'altuhu an amri. Wahai Musa, saya tidak melakukan ini kecuali perintah dari Allah. Dzalika ta'wilu ma lam tasta' alaihi sabra. Demikian itulah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar karenanya. Para ulama tafsir punya dua pendapat tentang makna al-kanz di sini. Apa itu? Yang pertama adalah pendapatnya Imam Ikrimah, Imam Qatadah, dan juga Ibnu Jarir. Kemudian para ulama tafsir lainnya mereka mengatakan al-kanzu, makna al-kanzu adalah harta yang terpendam. Harta yang terpendam. Adapun pendapat kedua adalah pendapat Ibnu Abbas. Al-kanzu adalah perbendaharaan ilmu. Kanzu ilmin, perbendaharaan ilmu. Jadi ilmu, bukan harta. Ya. Tapi pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan para ulama tafsir mengatakan bahwa makna kanzun di sini adalah harta benda. Harta benda. Menurut bahasa, al-kanz adalah harta yang terpendam. Terdapat dalam kitab Al-Ain karya Imam Ahmad Al-Farahidi dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan 40.000 atau yang lebih kecil darinya disebut dengan nafkah. Maaf, bukan 40.000, 4.000 atau yang lebih kecil darinya disebut dengan nafkah, sedangkan lebih dari itu disebut dengan kanzun. Artinya apa? Yang terpendam itu adalah sesuatu yang lebih dari 4.000. Bukan 40.000, maaf ini saya salah ketik. Yang benar adalah 4.000. 4.000. Apa maksud 4.000 di sini? Pada zaman Nabi, mata uang itu cuma ada dua. Yang pertama adalah dinar. Yang kedua adalah dirham. Dinar, sekarang kita hitung dinar. Dinar itu di zaman Nabi, itu ketika ditukarkan, itu bisa beli kambing. Jadi 1 dinar itu dapat 1 kambing. Dan dinar itu saat ini, kalau kita beli dinar, ada di Jakarta dan seterusnya, itu ada mata uang kecil dari zaman Rasulullah SAW, warnanya kuning emas, itu terdiri dari 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Kalau saat ini satu emas adalah 1 juta rupiah, maka 4,25 adalah 4.250.000 satu dinar. Makanya memang dari zaman Rasul sampai sekarang 1 dinar itu cukup untuk beli kambing. Nah, sedangkan 1 dirham itu terdiri dari perak. Dirham itu kalau dikalkulasikan dalam bentuk rupiah itu adalah sekitar 75.000 atau 100.000 sampai 100.000. Itu udah paling tinggi. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, ketika ada uang 4.000 dinar kurang dari 4.000, maka itu disebut dengan nafkah. Tapi ketika uang itu adalah 4.000 lebih, maka itu disebut dengan kanzun. Maka dia berhak untuk disebut dengan kanzun dan dia akan disimpan. Zaman dahulu menyimpan uang itu di dalam tanah. Al-mal al-madfun. Kalau kata para ahlul lughah, al-mal al-madfun, yaitu harta yang terpendam, dipendam di dalam tanah. Karena memang pada zaman dahulu tidak ada bank seperti kita saat ini. Mungkin kita pun kalau tidak punya bank, kita akan menyimpan dalam berangkas, kita menyimpan di bawah kasur, kita akan menyimpan di tempat yang aman. Dan tempat yang aman pada zaman itu adalah di bawah tanah, digali dan di bawah tanah, dan itu biasa. Para kakek nenek kita dulu di tahun 1800, 1900 awal, mereka pun melakukan hal yang sama. Maka subhanallah, dengan kesolehan seorang ayah, dengan kesolehan orang tua, bapak dan ibunya, apa yang didapat oleh anak yatim ini? Allah kirimkan 2 nabi. Nabi Khidir dan Nabi Musa. Untuk apa? Untuk menegakkan dia punya pintu, dia punya rumah, dia punya dinding yang di rumahnya yang akan roboh.
Subhanallah, yang Allah datangkan siapa? Yang Allah datangkan nabi, bukan satu, dua nabi yang didatangkan untuk menolong anak yatim ini. Siapalah anak yatim ini? Subhanallah, tidak ada yang tahu anak yatim ini adalah anak yatim keturunan kaya. Karena ternyata ayahnya yang soleh, memiliki harta dan hartanya Allah jaga karena kesolehan orang tuanya. Dan ini mesti bukti bahwa orang tua yang soleh akan menurunkan keberkahan kepada keluarga, anak dan cucunya. Di antara bentuk rahmat Allah, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah pertama, anak cucu keturunan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah dan bencana. Allah Subhanahu wa taala bisa saja mendiamkan dinding tersebut, al-jidar, dinding rumah tersebut yang sudah mau roboh, Allah biarkan sampai akhirnya bisa menimpa kepada dua anak yatim ini. Tapi tidak, Allah kirimkan dua nabi untuk meluruskan dan menegakkan al-jidar, yaitu dinding rumah tersebut. Dan yang kedua, Allah akan berikan rizki kepada anak cucu keturunan. Makanya tidak perlu bingung-bingung orang tua mencari nafkah. Bagaimana? Cara mencari nafkah terbaik adalah sebagaimana disampaikan oleh baginda oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk." Wahai Muhammad, perintahkan dirimu dan juga anak cucumu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki kepadamu. Nahnu narzuquk, kami yang akan memberi rizki kepadamu. Kemudian yang ketiga, ia akan diberikan ilmu berdasarkan pendapat dari Ibnu Abbas bahwa kanzun di sini adalah ilmu. Maka kata rahmat untuk keluarga adalah keturunan dijaga, diberikan keberkahan rizki yang melimpah, dan juga diberikan ilmu. Kemudian Rasulullah SAW membangunkan istrinya untuk salat malam. Dari Aisyah, anna Rasulullah SAW kan yusalli salatahu bil-lail. Bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan salat malam. Wahia mu'taridatun baina yaday. Sedangkan saya, kata Aisyah, saya itu tidur terlentang di hadapan beliau. Ini menunjukkan rumah Nabi sangat sempit dan kecil. Ya, sangat sempit dan kecil. Fa'idha baqiyal witru ayqadhaha. Ketika beliau hendak melaksanakan salat witir, menutup tahajudnya, maka beliau membangunkan saya. Fa'idha baqiyal witru ayqadhaha fa'utarat. Kemudian lalu aku, kata Aisyah, aku melakukan salat witir bersama baginda Muhammad SAW. Faedah hadis, bisa kita ambil, Rasulullah SAW sebagai kepala rumah tangga selalu mendirikan salat malam. Selalu mendirikan salat malam. Kemudian yang kedua, ciri pemimpin rumah tangga ideal sesuai Al-Quran dan As-Sunnah ialah melakukan salat malam dengan istrinya. Kemudian yang ketiga, ciri istri salehah, mudah diajak beribadah, mudah diajak salat, mudah diajak puasa, mudah diajak kajian ilmu, mudah menerima nasihat. Begitupun ciri suami ideal adalah mudah untuk diajak beribadah. Bahkan suami ideal itu adalah ia sebagai pelopor dari kegiatan ibadah tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Muhammad SAW, yang beliau dalam hal ini dan dalam hadis ini mencakup sebagai kepala rumah tangga. Kemudian Rasulullah SAW pun memerintahkan anak dan menantunya untuk salat. Bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan anak dan menantunya untuk salat? An Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW mengetuk pintu rumahnya. Anna Rasulullah SAW taraqahu wa Fatimah binti Nabi alaihissalam lailatan. Bahwa Rasulullah SAW mengetuk pintu rumah Fatimah. Fatimah ini punya suami namanya Ali. Ali bin Abi Thalib. Keluar dari mereka berdua cucu Nabi Al-Hasan dan Al-Husain. Jadi suatu malam Nabi datang ke rumah Fatimah. Kemudian mengetuk pintu rumah Fatimah pada suatu malam. Ingat, malam, bukan subuh, malam, lailatan. Faqala ala tusalliyan. Wahai Ali dan juga wahai Fatimah, wahai mantuku dan juga wahai anakku, ala tusalliyan. Apakah kalian tidak salat? Subhanallah. Ini contoh luar biasa dari seorang kakek kepada yang sudah memiliki menantu. Bagi seorang orang tua yang sudah memiliki menantu. Orang tua yang memiliki menantu, bahkan Rasulullah SAW masih juga mengetuk pintu. Maka cara terbaik
untuk membangunkan anak yang sudah balik adalah dengan mengetuk pintunya. Faedah hadis yang bisa kita ambil adalah Rasulullah SAW sebagai kepala rumah tangga selalu mendirikan sholat malam. Dan yang kedua, Rasulullah SAW membangunkan anak dan menantunya bukan lagi untuk sholat 5 waktu, melainkan untuk sholat malam. Dan yang ketiga, cara terbaik untuk membangunkan yang sudah balik ialah dengan mengetuk pintu kamarnya. Ini yang Bapak Ibu yang anaknya sudah besar, tolong diketuk pintunya. Ya, tolong sekali lagi tolong diketuk pintunya. Ini cara terbaik. Dan ini alhamdulillah pun saya mendapatkan cara ini dari orang tua kami dulu. Beliau selalu, bapak dan ibu saya itu selalu dan sering mengetuk pintu ketika waktu sholat. Subhanallah. Dan yang keempat adalah kiat memerintahkan anak sholat, yaitu dengan contoh dan perintah. Contohnya Rasul telah melaksanakan sholat, kemudian contohnya adalah Rasulullah SAW memerintahkan dengan cara mengetuk pintu mereka yang telah balik dan dewasa. Terakhir adalah sebuah riwayat orang tua yang ditegur oleh anak. Terakhir, Syekh Ibn Zafar Al-Makki berkata, ketika Abu Yazid Al-Bustami menghafalkan ayat, Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah dari malammu walau hanya sedikit. Maka anaknya Abu Yazid ini berkata, wahai ayah, siapakah yang mendapatkan perintah ini? Wahai orang yang berselimut, bangunlah dari malam hari untuk sholat walaupun hanya sejenak, walaupun hanya sedikit. Ayahnya menjawab, itu adalah Nabi Muhammad. Sang anak berkata lagi, wahai ayah, mengapa ayah tidak melakukan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sholat malam? Kemudian sang ayah mengatakan, wahai anakku, sholat malam bagi Rasul adalah wajib, tapi tidak kepada umatnya. Sang anak pun diam. Namun ketika menghafal ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang sama, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfah wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Sungguhnya Rabbmu mengetahui kamu, wahai Muhammad, berdiri tegak mendirikan salat kurang dari 2/3 malam, atau separuh malam, atau sepertiganya. Dan demikian pula orang-orang yang bersamamu, wahai Muhammad. Kemudian sang anak berkata, wahai ayah, ada segolongan manusia yang mengerjakan salat malam bersama Nabi besar Muhammad. Lalu siapakah mereka, wahai ayahku? Ayahnya menjawab, wahai anakku, mereka adalah para sahabat Nabi. Wahai ayah, adakah kebaikan dalam meninggalkan apa yang dikerjakan Nabi dan sahabatnya? Ditegur ayahnya. Wahai ayah, adakah kebaikan jikalau engkau meninggalkan apa yang dikerjakan Nabi dan sahabatnya? Kemudian ayahnya pun tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Subhanallah. Ini disarikan dari kitab Amba Nujaba al-Abna halaman 150. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah tema kita yang keempat, bagian dari bagaimana cara Islam untuk mengajarkan kita memerintahkan anak untuk sholat, memerintahkan istri untuk sholat, bagaimana agar keluarga kita dilingkupi oleh keberkahan, dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, diberikan rezeki, dilimpahkan rezeki, kemudian diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanzun lahuma wa kana abuhuma shaliha, di antara karena saleh adalah memerintahkan keluarganya untuk salat, dan juga sebagai seorang orang tua yang sudah punya menantu, ketuk pintunya, bangunkan anak kita dengan mengetuk pintu. Dan orang tua yang ditegur oleh anak untuk kebaikan, jangan marah, karena banyak orang tua yang ditegur ketik oleh anak, orang tua pun marah. Tidak dengan yang disampaikan dalam kisah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan keberkahan, Allah berikan rezeki, Allah jaga dunia akhirat anak cucu menjadi anak saleh salehah. Anak cucu menjadi anak-anak yang hafiz Al-Quran, salihah, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada ibu, berbakti kepada ayah, dan jadikan keluarga kita ya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga anak-anak kita menjadikan pemimpin bangsa dan negara, dan juga keluarga kita ya Arhamar Rahimin bisa masuk dalam surgamu bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus kelak insyaallah taala. Ala hadina wa ala kulli salih al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله
warahmatullahi wabarakatuh.